Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman SMP kelas 7, sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa mulai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti betul-betul bermanfaat. Dunia komputer, teman seru belajarmu. Di materi ini kita akan mempelajari tentang hardware dan software dalam dunia teknologi, khususnya komputer. Apa itu komputer? Definisi komputer adalah alat elektronik yang bisa memproses informasi, menyimpan data, dan menghasilkan keluaran yang berupa gambar, suara, ataupun tulisan. Nah, fungsinya apa komputer itu? Yaitu untuk membantu manusia, ya, untuk membantu kita dalam berbagai kegiatan seperti belajar, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Terus ada yang untuk bekerja, bermain, yang suka ngegame, dan berkomunikasi, contohnya melalui email dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan komputer yaitu untuk membuat dokumen, surat menyurat, terus bermain game, mengedit foto, menonton film, browsing internet, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, apa itu perangkat keras atau hardware? Hardware adalah komponen fisik yang membentuk komputer dan bisa dilihat dan bisa disentuh. Contohnya CPU, yaitu unit pemrosesan pusat, Central Processing Unit, itu sebagai otak komputer yang mengolah data dan instruksi dari kita. Selanjutnya, memori utama yaitu RAM. Fungsinya untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja, atau bisa data sementara itu disebut cache. Nah, atau apa itu kalau kita sering lihat di handphone, yaitu namanya itu yang cache, itu ya cache, cache atau itu fungsi RAM. Selanjutnya, penyimpanan sekunder atau hard disk, yaitu untuk menyimpan data secara permanen atau bisa disebut ROM. Selanjutnya, perangkat input, yaitu alat untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan tulisan atau simbol-simbol. Selanjutnya, mouse untuk ini pergerakan seperti ini namanya mouse. Lanjutnya, scanner. Kalau scanner itu untuk memasukkan gambar atau tulisan ke dalam dalam komputer. Jadi gambar yang dari kertas ataupun tulisan yang dari kertas kita bisa memasukkannya ke dalam komputer. Selanjutnya, perangkat output. Apa itu perangkat output? Perangkat output adalah alat untuk menampilkan hasil pengolahan data. Apa saja hasil pengolahan data? Hasil pengolahan data yaitu tadi gambar, tulisan, ataupun suara. Nah, perangkat output itu contohnya monitor, printer, dan speaker. Monitor untuk menampilkan gambar atau tulisan pada monitor, pada layar komputer. Selanjutnya, printer untuk keluaran berupa gambar atau tulisan yang pada kertas. Terus speaker untuk keluaran berupa suara. Terus selanjutnya yaitu macam-macam perangkat keras, ya, ini seperti nomor 1. Ini nomor 1 ini disebut motherboard atau papan utama. Ini papan yang ada yang dalam kotak yang kita sebut CPU biasanya, yaitu di dalamnya itu ada motherboard. Terus yang kedua ada prosesor.
Nah, ini sebenarnya yang dinamakan prosesor itu ini yang nomor 2, CPU. Aslinya ini CPU. CPU ini berada di dalam motherboard. Di sini biasanya ini. Di bawahnya kipas. Terus yang kedua hard disk. Hard disk ini untuk menyimpan data, juga software yang kita. Waalaikumsalam. Terus yang keempat yaitu PC cooler. Ini untuk mendingin, sebagai pendingin prosesor. Terus yang kelima yaitu monitor, ini untuk keluaran. Yang keenam ini SSD. Yang ketujuh VGA. VGA ini colokan itu, colokan VGA. Ada HDMI. Terus yang ke-8 optical drive, ini untuk membaca CD. Yang ke-9 power supply, ini untuk mensuplai listrik kita. Terus yang 10 ini RAM, ini yang hasilnya caca itu tadi. Yang ke-11 keyboard. Yang ke-12 ini disebut mouse, ini untuk menunjuk. Nah, ini printer untuk keluaran berupa gambar atau tulisan pada kertas. Yang ke-14 yaitu sound card, sound untuk colokan speaker dan apa namanya itu sound. Yang ke-15 yaitu scanner untuk memasukkan gambar atau tulisan pada komputer. Terus selanjutnya perangkat lunak atau disebut software. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu program atau instruksi yang memerintahkan perangkat keras bekerja. Terus jenis-jenis perangkat lunak yaitu ada OS, mengatur dan mengendalikan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak lainnya seperti Windows, Mac OS dan Linux. Aplikasi. Di dalam perangkat lunak ada juga yang disebut aplikasi, yaitu program untuk keperluan tertentu seperti aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word. Terus pemutar, ada juga aplikasi untuk pemutar musik dan game. Selanjutnya cara kerja komputer, yaitu input. Kita memasukkan data ke komputer melalui perangkat input seperti keyboard ataupun itu tadi mouse. Terus scanner, jadi itu perangkat output. Selanjutnya proses. CPU mengolah data sesuai instruksi dari program software. Jadi dalam software itu ada programnya selain instruksi dari kita. Terus yang ketiga yaitu output, yaitu hasil pengolahan data yang ditampilkan perangkat. Itu ada yang langsung ditampilkan melalui layar komputer atau laptop kita, terus bisa di scan di print ataupun disimpan di dalam ROM, di dalam perangkat. Nah, manfaat komputer yaitu pertama memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Daripada mengetik yang manual dulu, ini komputer lebih cepat. Terus yang kedua yaitu menambah pengetahuan dan wawasan apabila kita mau belajar melalui komputer. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan produktivitas yaitu ya tergantung kita bagaimana memanfaatkan alat. Kalau hanya untuk main-main ya mungkin bisa. Nyatanya ada gamer itu ternyata juga produktif. Kalau dulu mungkin ya nggak ada hasilnya. Kalau sekarang alhamdulillah ada hasilnya. Terus yang keempat yaitu memperluas komunikasi dan bersosialisasi, yaitu untuk bersosial media melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Tip menggunakan komputer dengan aman, yaitu gunakan password yang kuat. Jadi komputernya di password agar tidak untuk main-main atau untuk
berbagi dengan siapapun. Terus yang kedua, kita bisa menginstal antivirus dan update secara rutin. Ini untuk keamanan software. Terus yang ketiga yaitu hati-hati saat berinternet dan jangan mudah percaya pada informasi yang ditemui karena banyak penipuan-penipuan seperti investasi bodong atau apa itu, permainan slot itu. Yang keempat yaitu gunakan komputer untuk hal-hal yang positif dan produktif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, karena durasi waktu kita sedikit, saya tutup sampai sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau saya longgar akan saya jawab. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.